Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita dapat berjumpa secara virtual. Dalam keadaan seperti ini, Allah telah memberikan cobaan kepada kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada hari ini Mister akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam, yaitu membaca surat At-Tin, kelas 5 SDN Sendang Mulyo 04 Semarang. Nah, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang membaca surat At-Tin, ya. Membaca surat At-Tin, maka daripada itu anak-anak bisa disiapkan bukunya, bisa disiapkan materinya, bisa disiapkan juz amma, Al-Quran, dan hal-hal yang dibutuhkan ketika pembelajaran saat ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, setelah kalian mempelajari ini, membaca surat At-Tin, ya, kalian harus terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Ya, kemudian kalian harus bisa membaca Al-Quran surat At-Tin dengan tartil, dengan baik dan kita harus tahu apa itu Al-Quran. Al-Quran itu secara pengertian menurut bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca. Al-Quran itu bacaan atau sesuatu yang dibaca. Itu dalam bahasa Arab kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, secara istilah itu Al-Quran artinya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman itu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagai sebuah mukjizat untuk kemudian disampaikan dengan jalan mutawatir atau disampaikan secara berangsur-angsur dengan perantara malaikat Jibril, ya. Malaikat Jibril mendapatkan firman dari Allah. Kemudian malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Nah, disampaikannya itu tidak langsung Al-Quran menjadi satu, ya, yang kita tahu sekarang, ya, tidak langsung menjadi buku Al-Quran. Akan tetapi Al-Quran itu diturunkan per ayat atau per surat, ya. Misal 3 surat dulu, 5 surat dulu, ya, sampai akhirnya ketika Nabi Muhammad sudah selesai dakwahnya, tugasnya untuk mengajarkan ajaran Islam sudah selesai, maka jadilah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak langsung jadi dari Allah langsung jadi menjadi Al-Quran, tidak, tetapi sedikit-sedikit. Itu namanya mutawatir, ya, atau berangsur-angsur. Nah, ini ya, syarat membaca Al-Quran, ya. Jika seseorang sedang mengalami junub, haid atau nifas, ya, misalnya perempuan sedang berhadas, maka tidak boleh menyentuh Al-Quran sebelum bersuci terlebih dahulu. Ya, kalian kalau mau membaca Al-Quran, silahkan berwudu terlebih dahulu, ya. Yang keempat, nah, ini ya, membaca Al-Quran setiap huruf mendapatkan 10 kebaikan, ya. Ini ya, ini membaca Al-Quran setiap huruf itu mendapatkan 10 kebaikan, ya. Membaca Bismillah saja, Bismillah itu adalah salah satu dari ayat Al-Quran, yaitu dari surat Al-Fatihah. Kamu hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu kamu sudah mendapat pahala dari Allah, yaitu setiap hurufnya ba
10 pahala, sin 10 pahala, dan sebagainya, ya. Itu. Kemudian meskipun tidak lancar, kalian akan tetap mendapatkan pahala ketika membaca Al-Qur'an, ya. Tidak lancar tidak apa-apa. Masih Iqra tidak apa-apa. Masih qiraati tidak apa-apa, ya. Kita itu memandang Al-Qur'an saja itu sudah mendapatkan pahala. Apalagi belajar, apalagi membacanya. Jadi meskipun tidak lancar, kalian sudah besar tidak lancar membaca Al-Qur'an, tidak usah malu, ya. Jadi kalian yang penting mempunyai semangat untuk mempelajari Al-Qur'an, insya Allah kalian tetap akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ya. Jadi tidak boleh patah semangat dalam mempelajari Al-Qur'an. Selanjutnya, ini membaca Al-Qur'an bisa menyembuhkan penyakit, ya. Dengan sering-sering membaca Al-Qur'an, setelah maghrib membaca Al-Qur'an dibiasakan. Nah, itu kan dalam keadaan seperti ini, ada virus corona. Nah, kita diingatkan oleh Allah untuk selalu dekat kepadanya. Kita diberi cobaan kepada Allah, bahwa nikmat kebebasan, ya, kebebasan kemanapun, bepergian, itu adalah nikmat yang besar sekali. Bayangkan, sekarang kita tidak bebas. Mau kemanapun kita tidak bebas. Makanya kita diberikan cobaan oleh Allah untuk kembali dekat dengan Allah, ya. Salah satunya dengan membaca Al-Qur'an biar terhindar dari penyakit, ya. Yang ketujuh, ini fakta Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an itu terdiri dari 30 juz, ya. Juz pertama, ya, biasanya juz 1 itu diawali dengan surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan surat Al-Baqarah, dan juz 30 ke-30 yaitu adalah juz amma. Juz amma isinya adalah surat-surat pendek. Selanjutnya di dalam Al-Qur'an itu ada 114 surat, ya. Surat pertama Surat pertama itu adalah surat Al-Fatihah. Nah, dan surat yang terakhir itu adalah surat An-Nas di dalam Al-Qur'an. Jadi bedakan, ya. Surat yang turun pertama kali itu bukan surat Al-Fatihah, akan tetapi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ya. Yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat itu adalah surat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad. Nah, untuk Al-Fatihah itu adalah surat yang pertama kali di dalam Al-Qur'an. Kenapa pertama kali? Karena Al-Fatihah itu artinya pembukaan, ya. Selanjutnya itu di dalam Al-Qur'an ada 6.236 ayat, ya. 6.236 ayat dalam Al-Qur'an. Kemudian terdapat 77.439 kata, ya, dan 323.015 huruf, ya, itu di dalam Al-Qur'an. Jadi inilah ini 323 15 huruf itu kan tadi kalau satu huruf mendapatkan 10 kebaikan atau 10 pahala, ya. Berarti 10 dikali 323.000 itu berarti 3 juta kebaikan yang telah kita baca dalam satu Al-Qur'an, ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi surat At-Tin, Al-Qur'an surat At-Tin, ya. Nah, kita bisa baca bersama-sama. Anak-anak kalau membawa juz amma atau Al-Qur'an bisa disimak Al-Qur'annya. Kalau belum bisa silahkan
perhatikan Mister baik-baik bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan sesuai dengan tata aturan membaca Al-Quran. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Kita ulangi sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Mari kita bahas satu persatu ya. Bagaimana cara membaca matin yang ini dari yang pertama wattini ya. Cara bacanya wattini. Kalian bisa mengulanginya ya. Saya ulangi, wattini. Di sini ada tasdidnya. Kalau ada tasdidnya, berarti bacaannya double, ya. Kalau tidak ada tasdidnya, bacanya gini, wattini. Tapi kalau ada tasdidnya, ini tasdid namanya, itu dibaca wattini, ya. Ini tak ya. Ini huruf tak berharokat kasroh, ya. Kalau ada huruf yang berharokat kasroh itu yang jeleret bawah ini, itu bertemu dengan huruf yang sukun, ini ada sukunnya ya. Sukun itu yang harokat seperti ini, bundar, ya. Ini dibaca panjang atau bacaannya mat, ya. Bacanya satu alif atau dua harokat, ya. Caranya baca seperti ini. Wattini, ya, panjang ya. Wattini, ya, paham ya. Kemudian wazzaitun, tadi ya ini
ini ada tasydidnya. Wattini wazzaitun. Nah, ini sama. Ini dibaca panjang, tu-nya ya, tak berharokat dhammah, kemudian bertemu dengan wawu sukun ya. Ini ada sukunnya di sini. Wazzaitun ya, tu-nya dibaca panjang ya. Saya Mister ulangi. Wattini wazzaitun. Nah, dan ayat yang kedua. Waturi sinin. Ya, wawu, to ya, to, bukan to, bukan t sama o, tapi to, titu, to ya. Watu. Ini ada lagi. Ini waturi sinin dibaca panjang. Huruf to ini berharokat dhammah kemudian bertemu dengan wawu sukun ya. Wawu sukun itu wawu mati ya. Waturi sinin. Ini kasroh, sin kasroh bertemu dengan ya dibaca panjang. Si ini juga ni. Terus nunnya disukun karena akhir surat ya. Waturi sinin. Kemudian ayat yang ketiga itu adalah wahadzal. Nah ini waha, hanya ini ya, huruf ha ini ada harokat panjang ini. Ini namanya fathah. Fathah ini ya, ini fathah, ini juga fathah. Tapi untuk yang panjang ini menandakan bahwa kita harus membaca panjang ya. Caranya seperti ini. Wahadzal ya. Wahadzal baladil amin ya. Ini juga panjang. Kasroh bertemu ya. Sukun ya. Jadi gini, untuk mengetahui itu kapan dibaca panjang atau pendek, biasanya ini ya, perhatikan. Ini kalau dhammah bertemu wawu sukun atau wawu mati, ya, ini kan tidak dibaca. Itu dibaca panjang. Tu, ya, dhammah. Apapun di depan hurufnya apapun ya, bisa alif, ba, ta, sa, jim, semua huruf. Kalau berharokat dhammah kemudian bertemu wawu, maka dibaca panjang. Waturi. Nah, kemudian sama ya. Kalau ada kasroh, setiap ada kasroh bertemu ya sukun atau ya mati ini ya. Bertemu ya mati itu juga harus dibaca panjang ya. Kalau dhammah pasangannya wawu sukun, kalau mim kalau kasroh ya, kalau kasroh pasangannya adalah ya sukun ya, pasti dibaca panjang. Wahadzal baladil amin. Nah, dibaca panjang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, ini ada beberapa penekanan ya. Nih, yang pertama adalah ko, kof ya. Bacanya bukan ko ya, bukan k sama o ya, tapi ki, ko, ki ya. Laqad. Nah, ini del kalau sukun itu dibaca memantul ya. Dal, of ya di sini. Kalau ada sukun ini bacanya memantul. Contohnya laqad ya, bukan lakot. Salah kalau lakot ya. Bacanya laqad. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah khalaqna. Kholak, nah kof, bukan kholakna ya, tapi kho ya,
kho itu ada seraknya ya, kho. Laqad khalaq. Nah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, ini hamzah kasroh bertemu dengan nun sukun dibaca samar ya, ikhfa, bacaan ikhfa. Laqad khalaqnal insana ya, al insana, terus kemudian fi ahsani taqwim, ini fi dibaca panjang ya, ini mat. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya, yang ini panjang 2,5 alif atau 5 harokat ya. Selanjutnya ayat yang kelima, tsumma radadnahu asfala safilin. Tsumma, sa ya, sa, bukan sa tapi sa. Lidahnya itu menempel di langit-langit atas ya, langit-langit mulut atas ya. Tsumma, tsumma. Nah, tsumma ini ada tasdidnya. Tadi kalau ada tasdid berarti dibaca double ya, yang depan disukun. Tsumma, bukan tsumma ya, akan tetapi tsumma, agak panjang dulu. Tsumma ya. Tsumma rodad. Nah, ini dalnya sukun ya, diperhatikan. Rodadnahu. Tsumma radadnahu asfala safilin. Selanjutnya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, kalian ini kan panjang ya. Ini ayatnya panjang, kalau tidak kuat sampai terakhir dalam satu nafas, itu kalian berhenti di sholihat ya. Contohnya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Berhenti. Kemudian jangan langsung dilanjutkan, akan tetapi diulangi pada kata sebelumnya. Wa amilu ya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin ya. Fama ini panjang ya. Kita sedikit lagi. Saya ulangi. Fama yukadzibu ya, double ya. Yukadzibu bukan yukadzibu, akan tetapi fama yukadzibu bukan yukadzibu ya, tapi za. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, kemudian alaisallahu bi ahkamil hakimin. Allah ya, alaisallahu. Kita ulangi lagi, kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat.
وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Jadi setelah ini saya minta anak-anak mengulanginya lagi sampai lancar sesuai dengan apa yang Mister ajarkan ya. Nanti setelah ini kalian membuat tugas membaca surat At-Tin ya. Kemudian ketika membaca itu difoto ya. Difoto, bukan di video, akan tetapi difoto, kemudian ditempelkan di lembar tugas yang Mister berikan nanti ya. Nanti ada template foto, nanti diedit di situ, dikasih nama, dikasih kelas, kemudian tempelkan fotonya di situ, foto sedang membaca Al-Quran ya. Bisa membawa Al-Quran, bisa membawa juz ammah, yaitu kalian foto sedang belajar Al-Quran surat At-Tin ya. Itu adalah cara membaca surat At-Tin. Kalian sering-sering berlatih ya. Ini sudah selesai. Sebelum kita akhiri, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari Mister. Apabila tidak ada ketidakjelasan dalam berkata-kata, ada yang belum paham, saya Mister mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mister akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.